괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS 1 kelompok 6. Di sini kelompok kami ingin membahas materi mengenai organisasi konferensi Islam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Nabia. Perkenalkan nama saya Madinah. Perkenalkan nama saya Nabi. Latar belakang OKI. OKI didirikan di Radat, Maroko pada 25 September 1969 atas perkara Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hasan I dari Maroko. Organisasi Kerjasama Islam OKI didirikan sebagai respon atas peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel pada 21 Agustus 1969. Peristiwa ini memicu reaksi keras dari umat Islam di seluruh dunia. Beberapa faktor lain memperlatar belakangi berdirinya OKI, yaitu yang pertama, jatuhnya Yerusalem ke tangan Israel dalam Perang 6 Hari 1967. Yang kedua, ide untuk menghimpun kekuatan Islam dalam wadah internasional yang muncul pada konferensi tingkat tinggi KTT Arab di Mogadishu pada tahun 1964. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dibentuknya organisasi kerjasama Islam atau yang dikenal juga dengan OKI. Tujuan yang pertama yaitu mendorong terciptanya solidaritas dan kerjasama antar umat Islam secara internasional. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa agama Islam tidak hanya ada di Indonesia saja, melainkan tersebar di berbagai belahan dunia. Nah, organisasi yang akan kita bahas ini melibatkan sejumlah negara Islam. Jika sudah membahas suatu organisasi, pasti ada yang namanya pertemuan-pertemuan atau konferensi-konferensi yang membahas mengenai kerjasama ataupun isu lainnya. Nah, nanti dari pembahasan tersebut, maka akan tercipta yang namanya sebuah rasa untuk saling menguatkan, rasa saling mendukung satu sama lain, sehingga terciptalah solidaritas secara internasional. Yang kedua, mendorong terciptanya perdamaian melalui kerjasama. Yang ketiga, menyelesaikan permasalahan maupun konflik yang melibatkan anggota-anggota OKI dan umat Islam. Nah, OKI harus berperan aktif dalam mediasi konflik yang melibatkan negara-negara anggotanya. Hal ini mencakup pendekatan diplomatik dan bantuan teknis untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di antara umat Islam. Tujuan yang keempat yaitu mendorong terbentuknya persatuan antar umat muslim. Tujuan yang kelima yaitu meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, budaya, politik, serta ilmu pengetahuan. Nah, walaupun OKI ini merupakan organisasi yang berlandaskan pada kesamaan agama, tetapi OKI tidak hanya berfokus pada permasalahan-permasalahan yang melibatkan agama saja. Tetapi OKI juga membahas mengenai perlunya mengembangkan kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan umat, seperti program pertukaran budaya, kerjasama penelitian, serta investasi ekonomi yang dapat memperkuat hubungan antar negara. Tujuan yang keenam yaitu melindungi tempat suci umat muslim. Nah, kalau untuk hal ini nggak perlu dibahas lagi ya. Melindungi tempat suci itu bukan serta-merta hanya tugas OKI saja, melainkan tugas kita juga sebagai umat muslim. Dengan apa? Dengan cara menjaga kebersihannya, ikut meramaikan tempat ibadah, dan lain sebagainya. Dan tujuan yang ketujuh yaitu mendukung adanya keamanan dan perdamaian internasional. Nah, sebagai umat Islam,
Kita juga harus berkontribusi dalam mempromosikan keamanan global dengan bekerja sama dengan komunitas internasional. Hal ini bisa termasuk keterlibatan umat Islam dalam misi perdamaian dan dialog antar agama. Dan tujuan yang terakhir yaitu membantu perjuangan rakyat Palestina. Dukungan terhadap Palestina harus ditingkatkan melalui penggalangan dana, diplomasi, dan advokasi di forum internasional. Hal ini bertujuan untuk membantu masyarakat Palestina dalam perjuangan mereka untuk kemerdekaan dan keadilan. Nah, itu merupakan tujuan dari dibentuknya Organisasi Kerjasama Islam atau yang dikenal juga dengan OKI. Selanjutnya akan saya bahas yaitu mengenai manfaat dibentuknya Organisasi Kerjasama Islam atau yang dikenal juga dengan OKI. Nah, manfaat yang pertama itu ada penguatan identitas Islam. Nah, OKI sendiri membantu negara-negara muslim menjaga dan mempromosikan nilai-nilai Islam serta memperkuat identitas budaya dan agama di tengah era globalisasi. Yang kedua, ada perlindungan hak-hak umat Islam. Nah, jadi organisasi OKI ini juga berperan dalam melindungi hak-hak umat Islam seluruh dunia, terutama itu yang di negara-negara yang memang menghadapi diskriminasi ataupun penindasan terhadap agama Islam. Lalu manfaat yang ketiga ada bantuan kemanusiaan. Nah, OKI ini dapat memobilisasikan bantuan untuk negara-negara anggota ataupun negara-negara sesama Islam yang terkena bencana ataupun konflik sehingga meningkatkan respon kemanusiaan. Dan manfaat yang terakhir ada forum dialog antar agama. Nah, dari forum dialog antar agama ini itu akan menjadi platform untuk dialog antar agama. Jadi antar agama itu kayak misalnya agama Islam dan agama Kristen. Nah, nanti dari platform dialog ini akan dapat mengurangi ketegangan dan dapat mempromosikan toleransi di antara berbagai kelompok. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai manfaat dibentuknya Organisasi Kerjasama Islam. Sekian, terima kasih. Badan-badan utama ada 4. Yang pertama ada Konferensi Tingkat Tinggi Islam, yang kedua Konferensi Menteri Luar Negeri, yang ketiga Konferensi Jenderal, yang keempat Pengadilan Tinggi Internasional Islam. Organisasi subsidi yang pertama ada Pusat Statistik Sosial dan Pelatih untuk Negara-negara Islam, yang kedua Pusat Penelitian Seni dan Budaya Sejarah Islam, yang ketiga ada Universitas Teknologi Islam, yang keempat ada Pusat Pengembangan Perdagangan Islam, yang kelima ada Akademi Wing Islam, yang keenam ada Universitas Islam Niger Spesialis Instation, ada Bank Pembangunan Islam, yang kedua Organisasi Ilmu Pengetahuan dan Budaya Affiliated Instation, yang pertama ada Kamar Dagang dan Industri Islam, yang kedua ada Organisasi Asosialis Pemilik Kapal Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak OKI Organisasi Konferensi Islam. Jadi dampak OKI bagi Indonesia itu dengan bergabungnya Indonesia di dalam OKI, Indonesia dapat meningkatkan kerjasama ekonomi dengan negara anggota OKI lainnya. Kerjasama ekonomi yang dilakukan harusnya memberi manfaat bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Indonesia memang telah bekerjasama dengan banyak negara lain. Sekian, terima kasih. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.